semuanya, di video praktikum kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginput transaksi akuntansi ke dalam spreadsheet dengan cara yang lebih otomatis dan efisien sehingga bisa menghemat waktu dalam proses pencatatan. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui terkait studi kasusnya terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini kita menggunakan latihan soal UD Junior, di mana UD Junior adalah sebuah perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan alat dan bangunan. Ada neraca saldo dari UD Junior per 31 Mei 2019. Kemudian ada daftar tipe akunnya juga. Ada data customer dan supplier, tabel harga barang, dan berikut transaksinya. Sampai dengan tanggal 29 Juni, serta kita diminta untuk menyusun laporan keuangannya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke transaksinya, kita perlu memahami dulu nih, apa sebenarnya spreadsheet itu dan rumus apa saja yang dapat digunakan dalam menginput transaksi akuntansi. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa spreadsheet adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengorganisir, menganalisis, dan menyimpan data dalam bentuk tabel. Spreadsheet ini terdiri dari beberapa kolom dan baris, di mana pertemuan antara kolom dan baris itu disebut dengan sel. Nah, dalam sebuah sel, kita dapat menginput sebuah teks, angka, ataupun formula. Kemudian, spreadsheet juga memiliki fitur utama yang sangat membantu dan memudahkan penggunanya. Nah, yang pertama ini seperti data entry. Nah, di mana data entry digunakan untuk memasukkan dan menyimpan data dalam format terstruktur. Nah, yang kedua ada formula dan fungsi, di mana ini adalah salah satu fitur dari spreadsheet yang memudahkan penggunanya sehingga bisa menghemat waktu lebih banyak. Jadi kalian bisa menggunakan rumus matematika dan berbagai fungsi bawaan untuk melakukan perhitungan secara otomatis. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya grafik dan diagram, di mana kalian bisa mengubah data mentah menjadi visual yang menarik seperti grafik batang, grafik garis, ataupun diagram lingkaran. Jadi, analisis data pun jadi lebih mudah dan enak dilihat. Nah, kemudian yang keempat ini ada yang namanya sorting dan filtering, di mana dengan fitur ini, kalian tuh bisa mengurutkan data dari yang terbesar sampai yang terkecil ataupun sebaliknya, serta dapat menyaring data untuk menemukan informasi yang paling relevan. Kemudian yang kelima ini ada yang namanya pivot tables. Dengan fitur ini, kalian bisa merangkum dan mengatur ulang data dari tabel besar sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dan yang terakhir adalah formatting. Ini yang membuat data kalian tuh menjadi lebih menarik dan juga rapi. Kalian bisa mengubah warna, font, dan gaya sel sehingga informasi yang disajikan juga lebih jelas dan mudah dibaca. Seperti yang kita ketahui juga bahwa spreadsheet ini tuh sangat populer digunakan secara luas di berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, penelitian, dan masih banyak lagi. Nah, ada beberapa contoh aplikasi spreadsheet yang populer itu ada Microsoft Excel, kemudian Google Sheet, dan LibreOffice Calc. Oke, kita masuk ke pengenalan atau intermezzo dulu lah terkait jenis-jenis perusahaan. Nah, kalian pasti udah tahu kan ya, kalau perusahaan secara umum itu dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Benar sekali. Sebenarnya perbedaan mendasar antara ketiga jenis perusahaan ini itu terkait produk atau layanan yang mereka tawarkan, kemudian proses operasionalnya, dan model bisnis. Perusahaan jasa sendiri adalah perusahaan yang memiliki karakteristik produk yang ditawarkan kepada pelanggan itu berupa pelayanan atau jasa tidak berwujud dan tentunya tidak memiliki persediaan barang secara fisik. Contohnya seperti layanan konsultasi, kemudian ada perbankan, pendidikan, dan kesehatan.
Nah, kemudian yang kedua ini adalah perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang ini memiliki aktivitas utama yaitu membeli dan menjual produk tanpa mengubah atau mengolah bentuk produk tersebut. Nah, contohnya seperti toko retail, supermarket, minimarket, kemudian ada grosir, distributor barang konsumsi, kemudian ada e-commerce dan toko elektronik. Yang ketiga ini adalah perusahaan manufaktur. Aktivitasnya yaitu mengubah atau mengolah bahan mentah menjadi barang jadi melalui proses tertentu yang nantinya akan dijual ke pelanggan. Contohnya seperti pabrik otomotif dan perusahaan tekstil. Sebelum kita membuat laporan keuangan yang tepat dan akurat, kita harus memahami dulu nih terkait siklus akuntansi agar catatan transaksi yang kita buat itu sistematis. Nah, siklus akuntansi itu adalah siklus yang dilakukan berulang dan digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi keuangan. Ada 9 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi transaksi. Jadi, semua transaksi bisnis yang terjadi selama periode tertentu itu identifikasi, kemudian dicatat ke dalam yang namanya jurnal umum. Nah, dari jurnal umum, kita memindahkan ke dalam buku besar. Lalu menyiapkan neraca saldo awal dari akun-akun buku besar untuk memastikan bahwa total debit dan kredit kita tuh sudah balance. Selanjutnya, kita harus membuat yang namanya jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun pendapatan dan beban yang belum dicatat pada akhir periode agar nantinya dapat mencerminkan jumlah saldo sesungguhnya. Kemudian, langkah yang keenam yaitu membuat neraca saldo disesuaikan untuk memastikan bahwa buku besar seimbang setelah entry penyesuaian. Nah, kemudian baru kita melakukan yang namanya penyusunan laporan keuangan. Seperti laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, berdasarkan neraca saldo yang sudah kita sesuaikan. Kemudian, kita masuk ke tahap ke-8 nih, yaitu penutupan buku. Jadi kita membuat entry penutupan untuk menutup akun-akun sementara, yaitu akun pendapatan, beban, dan dividen ke akun modal ataupun laba ditahan. Dan langkah yang ke-9 yaitu neraca saldo setelah penutupan. Nah, setelah kita menutup akun-akun pada periode tersebut, kita harus menyiapkan neraca saldo setelah penutupan untuk memastikan bahwa buku besarnya itu seimbang setelah entry penutupan. Kurang lebih untuk siklus akuntansinya bisa dilihat pada bagian ini. Oke teman-teman, kemudian kita masuk ke rumus nih. Jadi ada beberapa fungsi logikal yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan dengan program spreadsheet. Nah, yang pertama itu ada yang namanya fungsi if. Fungsi ini digunakan untuk menguji logika tertentu dan menghasilkan nilai berdasarkan hasil uji tersebut. Yang kedua yaitu fungsi if error. Fungsi ini berguna untuk menangani error dalam rumus. Misalnya, jika rumus menghasilkan error, if error itu bisa menggantikan dengan tanda strip. Nah, yang ketiga adalah fungsi n. Fungsi n akan mengembalikan true jika semua kondisinya itu benar. Kemudian, yang keempat adalah fungsi or, di mana fungsi or akan mengembalikan true jika salah satu kondisi itu benar. Fungsi n yang sebelumnya ini, itu dia tuh mempertimbangkan kedua nilai yang ada di kriteria. Jadi kalau ada salah satu yang tidak sesuai, dia akan munculnya itu tetap false. Sedangkan di fungsi logical or, ini tuh tidak mempertimbangkan keduanya, tetapi hanya salah satunya. Jika ada salah satu yang memenuhi dari kriteria yang kita tulis, padahal yang satunya tuh belum memenuhi, maka dia akan muncul true. Kemudian yang kelima adalah fungsi concatenate, yaitu fungsi yang digunakan jika kalian itu ingin menggabungkan teks dari beberapa sel. Misalnya kalian ingin menggabungkan nama depan dan nama belakang menjadi satu sel.
Kemudian yang keenam adalah fungsi VLOOKUP. Nah, fungsi ini tuh sering sekali digunakan dalam Excel, terutama dalam pencatatan laporan keuangan atau transaksi akuntansi lainnya, di mana fungsi VLOOKUP ini membantu kalian untuk mencari data di kolom pertama dan mengembalikan nilai dari kolom lain di baris yang sama. Oke, selanjutnya adalah fungsi indeks. Fungsi indeks ini bertujuan untuk mencari data di baris dan kolom tertentu. Sedangkan untuk mendapatkan posisi data dalam sebuah array, kita menggunakan fungsi match. Nah, yang 9 ini adalah fungsi sum. Pasti kalian juga sangat familiar dengan fungsi ini, karena fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan angka dengan cepat dan tepat. Dan yang terakhir adalah fungsi COUNTIF. Fungsi ini digunakan untuk mencacah atau menghitung jumlah sel atau banyak data berdasarkan pada beberapa atau syarat kriteria. Oke, akhirnya kita masuk ke langkah awal dalam pembuatan laporan keuangan menggunakan program pengolah angka atau spreadsheet ini dengan membuat daftar tipe akun. Daftar tipe akun sendiri itu terdiri dari nama akun, berisi jenis akun yang digunakan, kemudian saldo normal menunjukkan apakah tipe akun tersebut itu bersaldo normal debit atau kredit, dan posisi yang digunakan untuk menunjukkan akun tersebut merupakan akun neraca ataukah akun laba rugi. Oke, kita langsung saja untuk menyusun tabel daftar tipe akun pada program spreadsheet. Oke, langkah pertama yaitu kita membuat tipe akun. Di sini kita bisa tuliskan tipe akun, kemudian saldo normal, dan ini adalah pos atau posisi. Kita isikan secara manual sesuai dengan soal yaitu UD Arjuna. Pertama adalah aset, kemudian aset lancar, kas, bank, akun piutang. Kalian isi sampai dengan yang bawah yaitu pendapatan lain-lain. Nah, ini. Kemudian setelah kalian membuat tipe akun, selanjutnya adalah menentukan saldo normalnya. Oke, kita kembali lagi ke Excel. Dimana untuk aset lancar ini debit. Isikan sampai dengan akun yang paling bawah. Nah, setelah sudah terisi semuanya, langkah selanjutnya adalah menentukan posisi dari tipe akun. Apakah akun tersebut masuk neraca atau masuk ke laba rugi? Kalau aset, teman-teman masuk ke mana? Ya, benar, neraca. Nah, ini kalian isikan sampai dengan akun yang paling bawah. Nah, ini setelah sudah terisi semua, kita rapikan. Kemudian jangan lupa setelah kalian membuat tipe akun, saldo normal, dan posisinya, mendefine name kolom B ini dengan define name tipe. Setelah kita selesai dengan membuat tipe akun, kemudian mendefine name-nya, langkah selanjutnya yaitu menyusun daftar akun. Untuk tabel daftar akunnya itu seperti ini. Oke, langkah selanjutnya yaitu membuat daftar akun. Kita merge and center. Atas sendiri ini kita isikan untuk nama perusahaannya yaitu UD Junior. Kemudian nama kertas kerjanya yaitu daftar akun. Dan yang terakhir adalah periode pembukuannya. Periode
1 Juni sampai dengan 30 Juni 2019. Mungkin kita split layar aja ya, jadi untuk lebih gampangnya. Nah, setelah kita tadi sudah mengisikan nama perusahaan, kemudian nama kertas kerja, kita isikan untuk kolomnya. Yang pertama ini adalah kode akun, kemudian nama akun, tipe, SA debit, dan SA kredit. Nah, untuk kodenya ini kita masukkan secara manual mengikuti daftar akun yang ada di soal. Kalian isikan semua sampai dengan kode akun yang paling bawah. Oke, setelah kode akunnya itu terisi semua sampai dengan yang paling bawah, selanjutnya kita akan menginputkan nama akunnya secara manual. Seperti tadi, isikan sampai dengan nama akun yang paling bawah. Oke, setelah selesai, sudah semua kan ya? Oke, kita lanjut ke pembuatan tipe akunnya. Untuk tipe akunnya sendiri itu kita tidak isikan secara manual, karena tadi itu kita sudah mendefine name ya kan, tipe akunnya, maka kita bisa langsung otomatis memunculkannya dengan mengklik data, kemudian yang ini data validation, kalian klik yang list, kemudian untuk source-nya atau sumbernya ketikkan sama dengan, kemudian tadi kita mendefine name itu dengan nama tipe, kemudian klikkan OK. Nah, maka dia akan muncul secara otomatis seperti ini. Setelah ini sudah muncul untuk data validation-nya, kita bisa drag ke bawah dan memilih tipe akun yang sesuai dengan nama akunnya. Nah, untuk current asset sendiri adalah aset lancar, benar, kemudian cash in bank itu bank, petty cash itu kas. Nah, lakukan seperti ini untuk semuanya sampai dengan nama akun yang paling bawah. Nah, oke. Setelah kita tadi itu mencocokkan antara tipe akun dengan nama akunnya, langkah selanjutnya adalah menginput yang namanya saldo awal daftar akun ini. Kalian bisa melihatnya pada soalnya. Nah, ini dimana untuk cash in bank itu saldonya di debit 40 juta, kemudian 29.750, untuk petty cash 30 juta, untuk account receivable, dan seterusnya. Sama seperti tadi, kalian isikan untuk semua saldo awal dari nama akun yang ada di sini sampai dengan yang paling bawah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita bisa mempercantiknya. Oke, seperti ini. Oke, nah, ini semuanya sudah terisi, baik kode, nama akun, tipe, SA debit, dan SA kredit. Langkah selanjutnya adalah mendefine name setiap range. Yang pertama adalah range B, yaitu kita define name kode. Kemudian ini untuk blok pada range C, kita beri nama
nama akun, jangan lupa di enter. Range D itu kita beri nama SA tipe. Yang ini kita juga define name SA debit. Yang ini SA kredit. Oke, setelah kita mendefine name semuanya, kita sudah sampai pada tahapan ini. Langkah selanjutnya adalah membuat kolom bantu untuk memudahkan dalam menyusun buku besar. Yang nantinya seperti ini. Selanjutnya kita membuat yang namanya kolom bantu di sini. Kita ketikkan saldo normal dan pos. Saldo normalnya ini kita tidak perlu manual, kita bisa memakai rumus VLOOKUP. Kemudian kita klik untuk yang tipe ini, titik koma, sesuaikan juga dengan tipe laptop kalian karena ada beberapa laptop itu yang memakai titik koma, ada yang memakai koma. Kemudian kita masuk ke sheet tipe akun, ini semuanya ini diblok sampai dengan yang paling bawah. Kemudian titik koma, ketikkan 2 karena kita ingin membaca kolom yang kedua. Kemudian 0. Jangan lupa untuk di sininya tuh kita kasih rumus absolut agar tidak bergeser. Dan kita enter. Nah, maka akan muncul saldo normalnya. Ini tinggal kita drag ke bawah. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian kita melanjutkan ke bagian posnya. Masih sama, yaitu VLOOKUP. Sama juga D7, kita ingin membaca dia itu masuk ke pos apa sih, gitu kan. Kemudian kita titik koma, masuk ke sheet tipe akun, sama seperti yang tadi, blok sampai ke bawah. Kemudian kita ketikkan 3 karena kita ingin membaca kolom ketiga dan 0. Jangan lupa kita beri fungsi absolut agar tidak bergeser. Kita enter, kemudian kita langsung drag ke bawah. Oke, selesai. Apakah sudah selesai? Belum, karena kita harus mendefine name lagi untuk range hanya terkait saldo normal. Untuk define name-nya kita bisa menggunakan SA normal. Kemudian untuk posnya kita bisa menggunakan SA pos. Nah, setelah selesai nih, kita pastikan semuanya sudah di define name ya teman-teman. Kemudian, karena ini adalah kolom bantu, agar terlihat lebih rapi, kita dapat mengelompokkan kolom saldo normal dengan saldo pos ini. Dengan cara kita blok range H dan I, kemudian klik data, kemudian klik group. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Jika kita ingin menyembunyikan kolomnya, maka kita bisa klik ini. Namun jika kita ingin memunculkannya kembali, kita bisa klik ini. Oke, sampai sini pertemuan kita. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan stay tune untuk bab 2. Karena kita akan masuk ke dalam transaksinya.